Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Asori. Di sini saya akan menceritakan tentang kerajaan Islam di Indonesia. Salah satunya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amita Malinatun Nadia. Saya akan menerangkan tentang peranan masuknya Islam dalam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Utamakin. Di sini saya akan menceritakan sedikit peranan kerajaan Islam di Indonesia. Saya Muhammad Abdul Karim akan menceritakan sedikit peranan kerajaan Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qayyum Abdul Razak. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama yang ada di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik As-Soleh dan mengalami kejayaan. Hal ini dibuktikan Kerajaan Samudra Pasai mampu memperluas wilayahnya dan menjalin hubungan perdagangan dengan Arab. Peran Kerajaan Samudra Pasai dalam penyebaran agama Islam yaitu 1. Menjadi pusat studi Islam yang ada di Asia, sehingga banyak orang-orang asing yang menetap di Samudra Pasai. 2. Penyebaran agama Islam melalui pengaruh politik. Hal ini dibuktikan oleh Kerajaan Samudra Pasai dengan merintis kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siti. Saya di sini akan menceritakan sedikit penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Fatahiliyah atau Sunan Gunung Jati. Pada masa pemerintahan Fatahiliyah, Cirebon dapat berkembang pesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Masuna. Saya dari kelas 12 IPS MAB. Saya di sini akan menerangkan sedikit tentang peranan kerajaan Islam di Indonesia. Salah satunya yaitu yang pertama, ketika agama Islam dianut oleh raja atau sultan dan dianut oleh raja atau sultan dan seluruh keluarganya, maka secara tidak langsung akan dianut oleh seluruh lapisan masyarakat secara umum. Yang kedua yaitu kegiatan politik dan ekonomi kerajaan Islam menjadi salah satu sarana untuk melaksanakan dakwah. Yang ketiga, dakwah Islam menjadi motivasi dan spirit untuk mengusir para penjajah dari bumi Nusantara ini. Yang keempat, memudahkan transaksi perdagangan dengan pedagang dari kawasan Timur Tengah. Yang kelima, mengubah budaya upeti yang dilakukan pada zaman kerajaan yang sebelumnya. Yang keenam, yaitu dalam bidang keamanan, kerajaan Islam memiliki kewajiban yaitu menciptakan kedamaian bagi seluruh rakyat di Indonesia. Buat teman-teman yang di rumah, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir. Di sini saya akan menceritakan peran kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam Indonesia yang pertama kali dan yang tertua di Indonesia itu Kerajaan Samudra Pasai. Di mana letaknya? Yaitu terletak di sebuah Sungai Pasai, Lok Sumawe, di Provinsi Angkurai Raja Darussalam. Yaitu tempatnya strategis menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Suatu ketika, Kerajaan Samudra Pasai mengalami pemerosotan, kemunduran. Tradisi keilmuan masih berlanjut, sehingga kemerosotan tersebut menyisir
pendidikan, sehingga para ulama, para kiai yang ada di kerajaan Samudra Pasai menyebarluaskan agama-agama ke penjuru dunia, sehingga dikatakan kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat studi Islam di Nusantara. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus. Ayo wis ora kedeng ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muktafir Agoya. Di sini saya akan menceritakan tentang peranan kerajaan Islam di Indonesia. Masa kerajaan Islam dalam sejarah ialah merupakan sebuah periode dalam perjalanan perkembangan dunia Islam di Indonesia. Dengan lahirnya kerajaan Islam di Indonesia ini pun disertai dengan adanya kebijakan para penguasa yang dimana saat itu penuh pro dan kontra. Dalam penyebaran Islam di Nusantara, kerajaan Islam berperan untuk yang pertama, mengenalkan ajaran Islam kepada para penduduk di wilayah kerajaan. 2. Memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari kawasan Timur Tengah. 3. Mengubah budaya upeti yang dimana telah banyak digunakan di kerajaan Islam di kerajaan sebelumnya. 4. Menciptakan tata kehidupan baru yang lebih sesuai dengan apa yang ada di ajaran Islam. Jadi kesimpulannya adalah kerajaan Islam mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar, memudahkan transaksi perdagangan sehingga banyak pedagang Islam dari kawasan Timur Tengah yang datang dan menyebarkan agama dan melaksanakan hukum sesuai dengan syariat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatul Maulina akan menceritakan sedikit tentang peranan kerajaan Islam di Indonesia. Agama Islam berkembang sangat pesat sejak pertama kali masuk di Indonesia. Ini tentunya disertai dengan berbagai faktor pendukung. Di antaranya yaitu keterlibatan peran para tokoh penting seperti pedagang Islam dan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdaulat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zaratul Fitria. Saya di sini akan menceritakan sedikit materi tentang peranan kerajaan Islam di Indonesia. Masa kerajaan Islam dalam sejarah ialah merupakan sebuah periode dalam perjalanan perkembangan dunia Islam di Indonesia. Dengan lahirnya kerajaan Islam ini pun disertai dengan adanya kebijakan para penguasa yang dimana saat itu penuh pro dan kontra. Dalam penyebaran Islam di Nusantara, kerajaan Islam berperan untuk 1. Mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk di wilayah kerajaan. 2. Memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari kawasan Timur Tengah. 3. Mengubah budaya upeti yang dimana telah banyak digunakan di zaman kerajaan sebelumnya. 4. Menciptakan tata kehidupan yang lebih sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Jadi kesimpulannya adalah kerajaan Islam mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar, memudahkan transaksi perdagangan sehingga banyak para pedagang Islam dari kawasan Timur Tengah datang dan menyebarkan agama dan melaksanakan hukum sesuai dengan syariat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina. Saya di sini akan menceritakan sedikit tentang peranan kerajaan Islam di Indonesia. Masa kerajaan Islam dalam sejarah ialah merupakan sebuah periode dalam perjalanan perkembangan dunia Islam di Indonesia. Dengan lahirnya kerajaan Islam ini pun disertai dengan adanya kebijakan para penguasa yang dimana saat itu penuh pro dan kontra.